Gue sekarang mau tag podcast sama Miss Gostrok, Sarah Ahmad ya. Tadi gue kira di sebelah tuh yang ambruk rumahnya. Tapi ini studionya bagus bener, rumah orang sanggup, binatangnya banyak banget udah kayak di Afrika katanya. Tapi seru-seru di sini, timnya juga pada pakai seragam tuh. Ya, ini pada jualan nasi padang ya, pada pakai seragam begini. Bener pada jual handphone ya, pada jual handphone. Bagus nih. Nah ini yang punya nih. Bagus sih. Hai semuanya. Cerita pendek, emosi panjang. Repot! Hai, kembali lagi di Pot Life bersama Sarah Ahmad alias Miss Gostrok. Repot ya. Jadi hari ini gue kedatangan bintang tamu fashion police. Arab banget dong gue. Fashion police, fashion stylish, fashion enthusiast ya. Tidak lain tidak bukan this Andre Patio Panaga. Andre Patio Sinaga. Hai Miss Gostrok. Aduh seneng loh gue diundang ke sini loh. Welcome to Pot Life. Repot. Wah ya Allah, gue datang ke sini tadi ngelewatin banyak binatang kayak di Afrika ya, Mak. Daripada berteman binatang kan. Gimana Mak Coba kabar, gimana? Mak? Apa kabarnya? Sibuk apa? Kabarnya sukses besar sih. Masya Allah ya, gila ya. Sekarang lagi sibuk masih styling juga, masih ngonten juga. Ada lagi yang gue kepo, lagi syuting ya. Lagi syuting, tapi ntar aja disebutnya ya. Artis ya. Apa? Artis sekarang ya. Seniman. Oh bener. Tapi dari fashion tiba-tiba ke aktor-aktor begitu gimana ceritanya? Enggak kan gue berteman sama banyak-banyak aktor, Oh bener, iya. sama orang-orang di film. Terus gue tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol, terus cerita tuh tentang acting, kayak seru gitu Mak. Tapi lo into ke situ, penasaran Begitu gue diceritain, gue nangkepnya dia cerita nih, acting itu tentang menjadi sebuah karakter, menaruh rasa di dalamnya. Kata gue orang gila. Apa yang maksudnya gue nggak ngerti, tapi begitu coba di situ dalamnya, seru. Feelingnya dapet gitu. Seru Mak. Tapi biasa jadi apa, setan? Mayat banci pakai nanya lagi pakai setan. Jadi gue biasa ya udah begini aja, belum disuruh yang susah-susah, tapi pernah disuruh jadi yang bener-bener laki gitu. Oh emang kalau bener-bener laki nggak harus disuruh gitu? Harus disuruh. Kalau nggak ada infonya gue nggak mau. Capek gue ngendorin sekrup. Tapi capek itu syuting tercapek ya? gue. Capek nunggu-nunggu begitu? Bukan, capek disuruh jadi laki Mak. Oh begitu, itu yang gini ini kencengin kan kayak. Ngencengin sendi itu capek gitu kayak. Wah, yo bro, apa kabar? Maksudnya gue di rumah gue aja udah ngencengin sendi. Masa di tempat syuting juga gue harus ngencengin sendi sih. Apa sih susahnya tuh syuting-syuting begitu tuh? Susahnya itu kalau misalkan kita belum reading tapi udah harus take. Okay. Itu tuh jadi nyobanya di set gitu. Oh langsung. Tapi pernah dapat pressure gak sih dari tim-tim set gitu yang kayak gimana sih ini ngulang-ngulang terus gitu? Gue belum ada pressure sih. Gue pressure-nya kalau sama lawan main, kayak takut kesian dia nungguin lama. Oh, yeah. Gue kan cuman bantuin di sini gitu. Ibarat kata bukan pemeran utamanya. Tapi kalau gue ada masukan disuruh retake tuh gue kayak maaf ya bentar ya sorry ya tadi gue gitu. nih lo jadi retake Iya, kayak gak enak. padahal mah itu biasa katanya Mak. Oh oke. Gitu lu gak mau nyobain syuting? Gak deh, yang ada semuanya gue omel-omelin. Cocok Mak syuting. syuting. Mau jadi apaan gue syutingnya? Jadi nenek sihir gitu. Coba deh lo syuting. Tapi ya kan lo kan nih fashion stylist kan. Ya. Sebenarnya kan fashion stylist itu orang di belakang layar, di belakang kamera. Tiba-tiba lo tuh bisa masuk ke perfilman itu. Sebenarnya gue baru pertama kali sih dengar orang fashion stylist tapi bisa syuting gitu. Itu tuh gue mau apa sih? Gue jadi bingung sendiri. Gimana ceritanya? Kepala gue jadi kayak keputer-puter. Enggak, soalnya gue bener-bener baru tahu kayak lo tuh into ke acting gitu. Oh, jadi sebenarnya ya Mak, gue tuh di belakang layar tapi gue juga punya passion di depan layar. Iya. Gue itu kan selain styling, gue juga ngonten juga. Konten kreator. Gue juga nge-MC juga dari dulu. Iya. Sama teman-teman gue. Jadi emang ini salah satu hal yang gue salurkan juga passion gue ke situ gitu. Emang kelihatannya kayak lo di belakang layar apa di depan layar. Yeah. Cuman gue kayak ya kalau emang lagi styling modenya beda Mak. Ntar lo kalau ketemu gue styling, beda Mak. Gue kayak waras gitu. Kayak judes. Oh judes. Gue karena gitu profesional. Ya? Gue pengennya looknya begini. Gue pengennya perfeksionis. Gue pengennya nggak boleh ada celah. Attention to detail. Kalau gue styling. Okay. Makanya orang kalau ketemu gue di styling sama orang ketemu gue di tempat lain, beda itu dia gitu. beda ya. Dia ternyata aslinya pendiam. Kalau styling gue nyerocos kasihan klien gue. Iya benar. Gue kan di situ untuk nyiptain look yang bagus. Biar gitu. perfect gitu ya. Biar perfect. Tapi basicnya itu lo sekolah fashion? Bukan. Oh iya. Sekolah bukan. Sekolah bukan. Gue sekolah belajar ilmu psikologi Mak. Tapi Gue pasien? lulusan
Hah? Pasti. Sama kan kita. Bukan kesana supaya ketemu orang kayak lu, gue ngerti. Iya benar. Iya gitu. Gue di psikologi UI pada saat itu. Oh iya pinter dong lu ya. Orang pinter ya. Beruntung aja. Oh, orang beruntung. Tapi dari psikolog ke fashion ke film sebenarnya kayak 3 hal yang berbeda tapi lu bisa semuanya ternyata ya. Sebenarnya kalau ngomongin psikologi mah apa aja juga masuk mah. Oke. Psikologi itu kan mempelajari tentang tingkah laku manusia. Mau gue jadi kayak lu jualan minyak, Bisa. jualan teh bisa. Selama gue masih kerja sama manusia-manusia. Jadi masih lu bisa, masuk aja. jadi lu bisa berkamuflase dimanapun bisa menempatkan, Bisa. menyempatkan, apa sih? Menempatkan. Menyesuaikan hidup. Ngomong aja kok repot. Bener, bisa kayak gitu. As long as kerjanya masih sama manusia, mah menurut gue psikologi masuk-masuk aja. Terus kan lo sekarang nih yang gue lihat, yang gue tahu Andre Panaga itu adalah fashion police ya di sosial media lah ya. Lo suka ngomentarin unik-unik tentang fashionnya orang-orang ya. Pernah gak sih ada orang yang kayak nggak terima, misalnya public figure yang nggak terima lo komentarin tentang fashionnya sampai kayak nge-reach lo gitu? Sebenarnya kalau public figure Indonesia sekarang itu justru untuk gue review di mau bayar, Mak. Oh iya. Gue bayar deh, lo review fashion gue gitu. Oh gitu. Bener. Tapi kalau yang lain-lain gue pernah ditelepon jam 12 malam. Ditelepon? Ditelepon. Jadi waktu itu gue tuh di TikTok gue masih nyambung ke Instagram gue. Di Instagram gue ada nomor telepon pribadi gue. Oh taruh nomor telepon pribadi ya? Belum ada manajer. Oh belum ada manajer, masih merintis ya? Masih merintis, masih berjuang pada saat itu. Ditelepon lah langsung nyambung ke gue malam-malam. Dibilang, kamu tuh gak diajarin sama orang tua kamu ya? Terus dibilang, lu tuh ngerti apa tentang fashion? Taunya dia tuh fans Korea yang gue review. Oh, tapi itu dari fansnya bukan dari... Fansnya, ya ngapain orang fans Korea ya? nelfon gue Iya, hanya bener. ngaseo, gak Iya, ngerti bener. gue. Dia langsung ngomong pada situ langsung, kata pertamanya gini, lu gak diajarin sama orang tua lo, kayak gitu. Tapi bocil fans Korea gitu kali ya? Kayak sebenarnya bukan bocil, kayaknya tuh ini, Mak. Mama fanatik. Orang-orang daerah gitu, Mak. Gue nggak ngerti juga yang sih. Fanatik gitu Kayaknya lah ya. fanatik. Yang nggak terima idolnya lo komentarin gitu. Padahal yang request juga fans-fansnya. Tapi lo nggak goyang kan ditelepon jam 12 malam gitu? Sempet goyang, Mak. Oh, jujur. iya? Sempet goyang karena pada saat itu gue kan jalur pandemi nih. Oh iya. Anak-anak Iya. konten kreator jalur pandemi. Nah, gue pada saat itu baru merintis, baru naik. Terus gue kayak, gini ya rasanya punya haters, ngedrop, Mak. Oh langsung ngedrop tuh. Ngedrop. Cuman gue cerita sama klien-klien gue cerita sama almarhum Vidi, gue cerita juga sama Nola Ebitri. Gini ya punya haters ya, gue langsung ngedrop tahu di telepon, dibilang gak diajarin sama orang tuanya, katanya gini. Ngomongnya gini nih katanya. Lu bikin konten buat siapa? Buat orang-orang supaya terhibur. Ya udah lu fokus sama yang terhibur sama lo aja. Ngapain lu fokus sama yang ngejelek-jelekin lu, kata dia gitu. Jadi gue lega kayak yaudah kalau ada komen gitu ya. bangkit, gue langsung lanjut ngonten lagi. Nggak gue dengerin tuh hate begitu. Tapi lo tuh lo tuh mulai ngonten dulu atau styling dulu? Jadi gue kuliah sambil styling. Oh, baru kuliah sambil setelah styling, itu. baru pandemi gue ngonten. Oke, makanya jadi konten lo ke arah situ ya. Berarti Iya. emang udah banyak klien lo yang di styling sebelumnya. Iya udah ada. Tapi pernah dapet gak klien yang aneh, yang bukannya aneh ya, maksudnya yang kayak tiba-tiba 2 jam lagi gue butuh ini gini, tiba-tiba minta dirapihin atau H-1 gitu, ada gak? Ada. Oh ada, Roro Jonggrang gitu. Ceritanya Roro Jonggrang gitu ada. Gue jadi waktu itu sebenarnya akhirnya sukses looknya nih. Pada saat itu semua kerjaan masih gue terima. Karena pada saat itu gue styling doang. Belum ngonten, belum ada apa-apa. Nah dia hamin beberapa jam bilang, Dre gue ada butuh looks kayak gini, lo bisa gak sekarang? Waduh. Bukan lagi. Untungnya gue ada stok beberapa. Gue kan masih nyetir sendiri ya. Gue pada saat itu belum ada driver. Gue nyetir sendiri sambil gue jahit. Waduh. Gue ukurin, gue gue sesuaiin sama ukuran dia. Jadi gue ngejahit sambil nyetir. Pas lagi di Antasari, Mak, lagi macet. Gue nabrak, Mak. Buk terus. Pas gue lihat depan, mobil Brimob keluar 5 orang. Pak, gue langsung. Mereka keluar 5 orang, Mak, dari bus Brimob. Bus Brimob kayak nggak sabar ya, gitu kata dia. Terus gue kayak, Dia gue udah nggak gemeter. tahu lagi ngejahit Gue ya. lagi ngejelujur, gue bilang, Pak, maaf Pak lagi ngejahit Pak. Gue harus kayak gitu. Kata dia, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, tapi hati-hati lain kali ya. Gue bilang pas gue lihat nggak apa-apa, ternyata bus Brimobnya nggak kenapa-napa. Lo nya kenapa-napa? Mobil gue udah begini nih. Mobil gue udah begini. Gue kayak udah serah deh, yang penting jahitan gue kelar. Ini Begitu, lucu Mak. banget lah itu. Makanya gue ngejahit sambil gue setelah saat itu gue nggak pernah lagi ngejahit sambil nyetir, Mak. Nggak lagi deh gue, nggak Sumpah lagi. lucu banget lagi.
Ada lagi gak sih cerita-cerita lucu lo selama styling gitu? Oh ada lagi. Coba. Ada. Jadi kalau misalnya styling itu kita juga harus standby untuk gantiin baju. Iya. Nah pada saat itu nih konser nih, lu tau lah orangnya trio cowok gitu, gue styling mereka untuk konser di suatu festival. Ada namanya quick change. Quick change Iya. itu ganti baju cepet banget. Yang setiap looknya gitu kan, buat next song gitu ya? Iya. Nah kita mau ganti baju cepet banget, kita latihan lah tuh di studio, rame banget orang. Oke kita latihan ya, siap. Pas itu gue quick change, gue bener-bener kayak anjing nih harus cepet nih. Pas mau ganti baju, cepet semua segala macam. Masalahnya ada 3 orang. Pas yang satu, dia kayak gue buka celananya kan. Gue gak kuat lagi belum. Dia bantuin buka celana, kita cepet. Berat, oke. Set, celana dalamnya di sini. Jadi dia celana dalamnya kayak ikut, Mbak. Dia kayak, Andre, celana dalam gue kayak ikut. Semua orang udah ngeliatin aja, Mak. Itu bulu-bulu gambris kelihatan semua, Mak. Udah deh abis itu kayak, sorry kak, nanti buka sendiri aja. Nanti buka sendiri. Gitu, jadi gue saking buru-burunya, celana dalam ketarik deh tuh. Tapi biasanya itu lu tuh ada kerja sama desainer atau lu ada tim jahitnya sendiri juga sih? Gue tim ada, kerja sama desainer juga ada, tergantung kebutuhannya mau kayak gimana. Jadi kalau emang menurut gue looknya butuh pakai yang desainer, udah baju jadi, baju yang udah di fashion showin, itu gue biasanya kerja sama desainer. Tapi kalau misalkan menurut gue dia udah punya mood sendiri, terus bajunya belum ada nih di desainer Indonesia, gue jahit biasanya kayak gitu. Oke. Terus menurut lo seberapa penting sih kayak kita personal branding nih kan misalnya ada orang yang emang dia itu nggak cakep gitu tapi fashionnya oke. Ada orang yang cakep fashionnya sialan gitu ya. Ada. Menurut lo gimana nih? Maksudnya kayak lo gitu orang cakep. Iya lagi. Jadi menurut gue kalau personal style dan personal branding tuh penting banget Mak. Karena kalau personal style itu ya kalau lu tuh kayak nyeritain siapa diri lo tanpa harus ngomong gitu. Jadi lu ngasih unjuk diri lo, fashion lo kayak gimana, tapi lu nggak perlu kasih tahu gue tuh siapa gitu. Itu tuh dari gaya, itu pentingnya. Dan selain itu pentingnya juga itu tuh kayak materi promosi tanpa lo harus naikin konten. Ibarat kata orang jadi inget lu lu inget gak sih Nadine Amizah? Oh yang dress Ibu Peri gitu ya. Lu inget gak sih Tensi yang celananya melorot sampai lutut ya? Gitu kan personal branding. Ada karakternya sendiri. Ada, tanpa dia buat cerita suatu apapun, tanpa dia buat kasus apapun, kita keinget sama dia. Kayak Naikila gitu sekarang. Naikila dengan centil-centilnya dia itu gitu. Jadi menurut gue itu penting, apalagi buat entertainer gitu. Oke. Tapi gue ini nih orang, berarti kalau kayak gitu sebagai apa ya kiblat fashionnya itu harus yang emang apa sih udah ada kiblatnya sendiri yang emang ciri khas fashionnya dia tuh kayak gitu. Yes, paling cari referensi aja Mak. Misalnya nih, lu ngerasa lu belum punya personal branding, lu belum punya personal style. Lu lihat nih siapa artis yang lo suka gitu yang ya. menurut lo fitur-fiturnya juga mirip sama lo, bisa lo jadikan juntrungan gitu. Lu lihat tuh dia cara berdandannya gimana. Terus nanti langsung deh lu coba ATM amati tiru modifikasi. Oh gitu, begitu. Sesuai. Nah gue ini tipe orang yang gak punya pendirian Mak. Nanti gue tiba-tiba mau clean outfit, tiba-tiba gue mau ala-ala kayak Medi begitu. Yang kayak ala-ala Medi ini Euphoria. Medi Perez. Nah gue tuh gak punya pendirian. Sampai kemarin laki gue hina-hina gue. Ya kan tiba-tiba nih gue ala owner-owneran begini. Besok tiba-tiba gue pakai celana segini, pakai belt, pakai bajunya ala-ala Medi. Nanti jadi gue itu sebagai orang yang gak punya pendirian di fashion. Jadi gue tuh kayak gak punya ciri khas sendiri. Ntar tiba-tiba besok gue pakai kaos oblong, pakai apa gitu. Jadi gue nggak punya, kan gue lihat orang tuh kayak misalnya Alicia Daguize gitu kan, dia emang clean outfit, enak dilihat. Udah emang tiap hari dia begitu. Kalau lo bisa ngasih tips nggak sih buat orang-orang kayak gue nih, yang nggak punya pendirian di fashion, harusnya kayak gimana sih? Menurut gue ya, itu tuh namanya fase Mak. Jadi lu tuh ada lagi di fase namanya pencarian, searching. Lu coba aja dulu semua baju, sampai baju-baju yang kayak pocong juga lu coba aja. Lu coba kalau menurut lo kelihatannya cakep sampai banyak orang yang puji, lo pantengin. Oh, ini oke nih. Ini menurut gue setelah gue pakai kurang. Yang ini kayaknya bisa dimodif lagi, ada masukan kayak gini-gini. Nanti dari situ kebentuk sendiri. Jadi lu tuh banyak pemetaan fashionnya, buat ke mall tuh bajunya gimana, buat ke rumah saudara bajunya gimana, kayak gitu tuh tercipta sendiri Mak dengan sendirinya. Tapi gue ini orangnya gesrek gitu loh, kayak mau orang ngomong kayak apa, mau laki gue ngomong kayak apa, mau kayak kata laki gue kayak bego-begoan ngapain sih pakai begini, tetap gue pakai.
Ya nggak apa-apa, ntar ketemu, ntar lu saring tuh omongan yang menurut yang masuk ke otak lo, yang masuk ke kuping lo gitu. Oh, gitu. Itu pentingnya punya teman-teman yang ngerti fashion, Oh Mak. begitu ya, contohnya Iya. berteman sama lu begitu ya. Nah, Ya. sama gue atau siapa temen lo yang ngerti fashion? Gak ada lagi, siapa Iya, ya? semua siapa? Ayung enggak Oh, juga, Siska siapa? enggak juga. Siska aja penyok. Penyok Oh, juga siapa enggak lagi juga. yang- Iya benar. Iya. Tapi lu coba aja dulu posting, nanti lu baca, lu nggak baca komen ya orangnya ya? Enggak iya, suruh tim lo deh yang baca gitu, lu saring. Tapi orang gak ada yang peduli tentang fashion gue, gak pernah ada yang komen bajunya bagus, sekalipun gak pernah gitu. Masa sih, Mak? Oh. Ya berarti ntar lu sama gue Iya berarti dulu kita harus ke mall bareng ya. Kita ke mall harus ya. mix and match gitu Kita ya. mix and match deh nanti percuma cobain. lo pakai Soalnya lu cantik, Mak, sayang. percuma pakai baju mahal tapi kalau nggak bisa stylingannya dongo jadinya. Iya bener iya kayak kan? yang lu bilang tadi Oh, ya. oh. Tapi lu cantik bisa banget tau menurut gue. Gue mau nanya kan kalau kita back ke 2020-an, Yes. 2020-2021 orang itu masih pakai fashion yang brandnya itu tabrak-tabrakan. Ya. Tapi di 2025-2026 ini orang tuh lebih clean outfit gitu Ya. ya. Kalau dulu tuh yang kayak lo tak pakai Balenciaga, tiba-tiba pakai Gucci, tiba-tiba pakai apa masih fine gitu. Tapi sekarang tuh jadi kayak lu ngeliatnya kayak aneh gitu gak sih di 2025-2026 sekarang yang orang lebih kiblatnya ke clean outfit. Menurut lo gimana? Oh kalau menurut gue emang fashion kan muter-muter ya. Clean outfit tuh sebenarnya udah ada di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Tapi emang estetiknya sekarang tuh lebih ke old money estetik kan. Yes. Yang kelihatan lu kaya tapi bisik-bisik aja. Quiet gitu ya. Yang ngerti-ngerti aja. Iya. Kayak yang konglo-konglo aja, Iya, quiet luxury iya. gitu. Emang kalau yang tabrak-tabrakan brand itu tuh juntrungannya memang ada juga. Mungkin kayak misalnya zaman dulu tuh rapper-rapper, Iya. mungkin ke lagu-lagu yang ke sebelah sana. Itu juga gue kagak bisa ngejudge banget karena ada yang pilihan fashionnya begitu. Cuman emang sekarang itu tuh udah lebih terlihat aneh, Mak. Iya kan? Kayak mall berjalan, Iya, ngapain kayak Plaza Indonesia berjalan. Santai aja. Orang kalau ngerti lu kaya, lu kelihatan kaya, lu kayaknya beneran juga orang ngerti. Mak. Iya, bener-bener. Iya kan? Iya, Kayak iya. lu nih kayaknya beneran, gak bohong-bohongan, gak pers. Tapi itu palsu ya, Mak. Sialan. Bercanda. Gue anjing gua. Bercanda. Terus kan kalau misalnya dulu itu kayak orang tuh menunjukkan dia kaya dengan lu pakai Hermes, lu pakai ininya Balenciaga, lu pakai apalagi pokoknya rame begitu kan ya. Tapi sekarang ini malah gue lihat brand itu ngeluarin sesuatu yang tidak ada logonya malah mahal. Ember, Iya kan? malah kayak gitu. Malah kelihatan, tapi itu juga mahal di ini, Mak. Mahal di campaign. Iya. Jadi tuh udah harus kelihatan dulu satu orang make nih, suatu orang yang powerful buat orang ngerti ini tuh brand apa. Iya. Baru nanti kelihatan lu setara sama dia, lu tuh punya barang yang setara sama dia pakai gitu, Mak. Sekarang ini makin gak berisik makin mahal kan? Makin diem-diem, makin berdehem doang. Makin- Dulu kan teriak, dulu kudu teriak, Mak. Kudu balen, Prada, AP, LV gitu. Sekarang santai aja. Jadi ya makin kelihatan. TTA ya, Iya, TTA. yang konglo-konglo aja gitu iya, ya kan? TTA tuh, yang konglo-konglo aja, yang ngerti-ngerti aja gitu, Mak. Oke, coba dong review nih baju. Pokoknya lo mau hina, lo mau apain terserah. Emang gue pantas dihina dengan fashion gue. Silahkan dihina. Kau hina ku sepuasnya. Ayo silakan. Sebenarnya siluet ini kan dipakai beberapa kilogram ago ya. Iya. Iya kan, waktu belum kurus-kurus banget kan. Ini sebenarnya nggak apa-apa. Peplumnya lucu banget dengan ada rempel-rempel di bagian perutnya, terus di bagian celananya putih. Cuman rempel-rempel di perutnya itu emang agak kayak pangsit basah, Mak. Sialan. Emang harus agak lebih, gak boleh terlalu kayak gitu. Mungkin Oke. agak dikecilin. Tapi menurut gue, lu udah ngerti color theory di sini. Oh begitu. Jadi lu bermain warna, ada putihnya, ada pinknya, ada soft pinknya. 3 Oke. warna. Lu gak main belang-belontang. Gak nabrak-nabrak Gak gitu nabrak-nabrak. Oke. Ini udah oke. Menurut gue ini bisa lah. Kasih Oke lah, nilainya approve. berapa coba? 1 sampai 10? 7,8 per 7,8. 10. Oke. Masih oke. Next. Tuh. Ini pas lo lagi nawar-nawarin brosur ya. Sialan. Ini kebetulan lagi nyari kakak-kakak Jepang ya kemarin. Coy. Nah, sebenarnya menurut gue ini udah oke. Dari segi perpaduan warna udah oke. Tapi memang si atasnya ini nih kimono atau Blazer blazernya itu ya. ini oversize-nya nanggung. Oversize-nya kalau mau oversize sekalian, fitnya fit sekalian, kekecilan sekalian. Oke. Mending kalau kayak gini jatuhnya kayak mau dibalikin ke toko abis ini, Mak. Kayak bukan size elu gitu.
kayak lagi minjem, siap dibalikin. Jadi Sering kalau lagi. mau gede sekalian kayak Ariana. Oh iya. Ariana gitu kan badan lu udah mungil nih sekarang gitu. Kalau mau yang fit body sekalian, yang press body juga nggak apa-apa sekalian gitu. Kalau ini tengah-tengah ya kentang ya. Kentang dikit lagi, gedein dikit lagi. Oke. Gitu. Next. Nah, jujur kalau di sini menurut gue lu ketolong tas. Sialan. Iya Di sini lagi. lu ketolong tas. Iya lagi. Gue tuh selalu kayak oke, cewek tank topan doang nggak apa-apa, bagus nggak apa-apa. Tapi kudu dikasih suatu statement. Mungkin lo bisa tambahin sesuatu di bagian celana. Ini juga udah pakai kacamata bagus. Antingnya lo bisa lebih yang statement lagi. Oke. Karena kalau kutang doang jatuhnya kayak tukang mah. Kayak proyek jatuhnya. Oke. Tapi udah oke nih juga. Nah tapi yang dari lu yang gue mau puji ya, lu ngerti brand Mak. Oh, Lu gitu. ngerti tas-tas bagus, Iya kan? lu ngerti sepatu-sepatu Up to up to date kan? date. Up to date. Tinggal sebenarnya ini juga udah oke. Tinggal main mix and match sama lebih berani explore Iya, aja. ini udah oke karena mau ada lu gue pecet di grup. Gimana nih Andre Panaga mau datang nih Fashion Police, mati gue pakai baju apa ya? Cakep ini udah. Terus dicariin referensinya sama tim gue. Oh iya, kayaknya harusnya lebih semi formal deh Kak biar nggak dihina. Supaya aman aja ya. Iya, jadi tengah-tengah gitu kan. Kalau gue semi formal gini lah kan gue owner. Nah, oh iya Iya benar. kan? Lo mau ngomong apaan? Nah, Oh, coba kalau sekarang. Ini silakan. ceritanya owner apa? Owner es kepal Milo ya ceritanya. Owner apaan? Ini owner apa ya? Owner pramuka kali ya? Pramuka bener. Enggak bagus. Gue bingung soalnya harus kayak Oke, gimana. tapi lu kalau mau statement-statement kayak gini juga lu dapet Mak. Karena lu ada wibawanya gitu. Kalau diem. Kalau diam, kalau coba mulai kalau ngomong udah bocor halus kan? Bocor halus. Oke. Udah terima kasih udah ngehina-hina udah. Tapi nggak apa, ini sangat amat memasukkan. Memasukkan. Sangat amat masukan yang baik karena gue ini dulu kan gue pernah sekolah make up ya di Lasal. Oh, pantesan makeup lu bagus ya. Makeup mayat, bukan? Ya, setan. Gue kan lulusan Lasal, jadi gue tuh ngerasa oke, buat make up nih gue masih bisa nih. Tapi fashion itu gue nol banget. Gue tuh bener-bener gak ada pengetahuan soal fashion gitu. Jadi terima kasih. Jadi ada masukan gitu buat gue. Oh, gue arahnya harus kemana, arahnya harus kemana gitu. Tapi menurut lo gue lebih cocok ke clean gitu kali ya? Gue sih ngerasa lo clean look sih. Iya kan? Clean look. Kayak kalau gue boleh saran ya, abis Boleh ini banget, iya. lu pantengin Angelina Jolie. Gue tuh kayak ngeliat lu ada aura-aura Angelina, Jolie. Oh bener. Maleficent gitu auranya ya. Penjahat ya? Enggak, coy. Auranya gitu. Enggak, tapi bener dari fitur-fitur muka lu tuh teges-teges banget. Udah kayak Brimob tadi tuh yang gue Sialan. tabrak. Tapi bibir lo apa segala macam. Jadi clean looknya Angelina Jolie menurut gue dapet. Foto-foto lo ini juga sebenarnya bagus-bagus loh. Ini yang di studio ini. Iya. Clean kayak gitu. Clean. Jadi nggak usah terlalu banyak monogram brand, Iya. cukup subtle aja, outmani estetik. statement aja gitu kasih ya. statement aja tuh udah bagus. Sebenarnya kiblat gue itu Khloe Kardashian Mak. Chloe, Kemarin kan ngerti. dia bondol, Iya. bondolin Desa Extension Mak. Kan kurang ajar Kurang kan? ajar ya. Iya. Tapi lu bagus juga Kiblatnya ke bondol situ. ke Chloe. Iya, kiblat gue ke Khloe Si Kardashian. Chloe tapi dia tuh ada Chloe, anak mana tuh si Chloe? Panggil aja loh si Chloe. Si Chloe itu yang ini kan yang mana sih Chloe? Ah lu juga gimana Yang sih? sama yang diselingkuhin kan? Gue. Ini empok lu ya? Iya, empok gue si Sama Chloe Trevor. bocah sono, bocah Bocah- LA. Iya, Kak. Dia yang ini yang sama pemain basket kan? Chloe Main basket. Chloe Kendall. Kayak kan kali. Bukan Chris mamanya. Chloe ya? siapa Khloe namanya? Kardashian. Khloe yang Kardashian. sama si Kim yang kemarin nonton F1 di Monaco. Yang pirang ya? Iya. Chloe kan yang Kardashian bukan yang Jenner kan? Kardashian. Iya, dia yang sama pemain basket kan? Oh, main basket ya? Iya, Gua mantannya nggak tahu pemain konsep percintaannya basket. dia. Iya. Nah, dia tuh sebenarnya juga ada juntrungan gak clean looknya. Oh, iya? Bajunya karena dia pemain basket kan stylenya Rapper gitu ya? rapper gitu. Menurut gua lu kayak Angelina Jolie, abis ini lu pantengin deh. Oh, oke, Angelina oke. Jolie. Jadi lebih cocok kayak Angelina. Casualnya Angelina Jolie tuh lu dapet. Ini sengaja ya teman-teman di rumah nih gue lama nih gue pengen kepo banget soal fashion karena gue tuh bener-bener zero pengetahuan sebalul itu gitu. Terus kalau misalnya tips and trick buat teman-teman di rumah nih, buat misalnya gimana caranya terlihat tampil cantik tanpa harus terbuka. Gitu. Ini penting. Menurut gue yang esensial dulu, lu kudu
ngerti proporsi tubuh lo dulu. Iya. Itu lu cari tahu. Kalau cewek itu ada banyak macam tubuhnya. Ada triangle, ada square, ada pear, ada round, ada juga Round hourglass. bulat begitu? Bulat ada. Oh ada. Jadi itu diukurnya gimana based on proporsi lebar bas atau lingkar dada, lingkar pinggul sama lingkar pinggang. Oke. Jadi kalau lingkar pinggangnya lebih kecil, yang atasnya agak gede, itu tuh biasanya hourglass namanya. Oke. Gitar Spanyol. Oh Nah, iya, itu tuh bukan yang gitar gambus kan? bukan gitar banci juga ya, Oh, iya. bukan. Ini gitar Spanyol. Jadi yang kayak gini nih. Nah, itu yang biasanya dicari siluetnya. Makanya orang yang punya badan kotak, badan yang nggak punya pinggang, biasanya tuh selalu naruh belt di pinggangnya. Oh buat ngasih dia Ngasih siluet pinggang. siluetnya. Nah, menurut gua untuk terlihat bagus nggak perlu terbuka, yang penting ngerti proporsi. Oke. Jadi lu tahu di mana orang ngerti di mana pinggang lu, di mana bahu lu, di mana lingkar dada lu, di mana lingkar pinggul lu tanpa harus nunjukin dengan jelas. Oh iya, oke. Jadi nggak perlu juga harus pakai baju yang fit banget juga enggak. Yang penting proporsinya gitu. Nggak usah di layer, nggak usah kebanyakan layer. Kalaupun layer misalnya badan lo nggak terlalu panjang, carinya yang cuttingnya crop. Oh kayak iya. gitu. Kalau yang punya long torso gitu kan juga iya. Bener, lihat kaki juga. Kalau kakinya panjang juga jangan terlalu sering pakai yang cingkrang-cingkrang juga gitu. Itu tuh banyak sebenarnya teorinya. Tapi sebenarnya buat gue yang lumayan tinggi ya di Indonesia nih lumayan susah nih nyari-nyari celana Bener. yang panjang. Bener. Sebenarnya cingkrang juga itu tuh ada jenisnya. Ada yang kulot, ada yang loose, ada yang apa. Itu tuh ada yang bikin justru makin kelihatan proporsinya pas, ada yang bikin malah kelihatan makin jangkung Oke, gitu. Itu iya, tuh lu iya. tinggal dikulik aja. Dan sekarang kan udah enak, udah ada itu ChatGPT. Gue nggak ngerti lagi. Ih, lu tinggal Gue curhat nggak sama ngerti. ChatGPT Emang iya, itu dia gimana? bisa jawab pinter. Gue tuh nggak pernah pakai ChatGPT karena gue nggak mau memanjakan otak gue. Benar. Gue nggak mau otak gue jadi tidak bekerja, tidak berpikir. Jadinya dia mengandalkan sekali gue tahu dia akan mengandalkan ChatGPT gitu. Bener, tapi kalau misalnya kita lagi butuh pendapat Oh, daripada repot, lu foto aja diri lu. Menurut lu gimana nih Cepi Bisa ya? alias ChatGPT? Apa yang harus gue ganti? Apa yang harus gue tambahin? Kalau jawabannya dongo, nggak usah lo ikutin. Kalau jawabannya, oh bener juga, lu coba aja. Ya gak usah nanya ChatGPT, gue pap aja ke lu. Iya bisa gimana langsung. Kenapa jadi Cepi? Iya. Kalau ke gue, gue kenal. iya bener, langsung aja ke gue lo kirim. Mak, menurut lo mah gue begini cocok kayak gitu ya? Heeh, bener, nanti gue jawab langsung sama invoice gue kirim langsung. Masuk. Oke, sebelum ngomongin invoice, gue juga mau masukin juga. Cobain Apa dulu tuh, dong Mak? parfum gue nih ya. Apa nih, Mak? Ini parfum namanya Eureka. Jadi, Oh Eureka. nah, cobain aja deh. Lo review Apa dari nih boxnya ceritanya bagaimana, dari wanginya bagaimana. Ih bagus, dari box tuh minimalis tapi ada glam-glam goldnya, hitam dengan sentuhan gold, gue suka. Nih coba lihat. Maaf Anda kurang beruntung katanya. Enggak ya. Ya bukan nasi berkat lo lama amat. Nih. Ih bagus ya kemasannya. Ya kan, digapi gitu. Bagus loh ini ya, gue coba ya. Ini apa sih wanginya nih? Coba endus. EDP ini jatuhnya. EDP. EDP. Extrade. Oh, enak Mak. Endul kan? Mewah Mak. Iya, ada wangi kekayaan kan? Wangi kekayaan ini. Itu kalau ngindus ini ada bunyi konglo Iya, gitu. bener. Tapi bener ini. Ini sih kalau gue ya, kalau gue punya ini, mana siapin atuh dong buat gue. Emang ntar pasti dibawain, tenang. Kalau gue tuh kayaknya gue pakai buat meeting, Oke. ketemu sama orang penting, sosialita. Ini gue pakai sih rasa gue. Wanginya tuh kayak ini buat laki buat cowok sih? Enggak, ini unisex. Iya. Tapi kalau gue pakai itu tuh kayak ngerasa kita tuh lagi ada di setting meeting, orang-orang ketemu orang penting. Orang sanggup gitu ya. Orang sanggup gitu. Bau-baunya bau orang kekayaan gitu Yang ya. ketemu bukan cuma ngegosip doang, ketemu tuh kayak ada bobotnya, ketemu jadi bisnis gitu, Mak. Ini gue pakai ini sih. Enak loh wanginya ini. Ini harga berapa sih ya? Harga berapa sih? Berapa sih, Mak? 200 ribuan ya? 250 ribuan 2,5, begitu wanginya orang Mak. sanggup kan? Tapi tahan nggak ini? Gua orang Arab dagang parfum lu jangan Oh, iya, main-main. bener Enak pasti. aja Kualitasnya loh, ini udah pasti loh Ini ini. orang Arab lu jangan main-main. Ini kita lagi Enak bahas orang wanginya, Arab. Mak. Endul kan? Endul Jadi loh minum ini. dulu deh nih tokotinya ya biar berasa semua masuk brandnya. Nah, tapi cerita dikit di Tokoti Nah, ya. coba. Dia tuh waktu itu support gue untuk opening kantor. Dibawa tuh bajainya untuk ke kantor gue. Udah mau gue tebalikin saking lakunya. Itu semua orang lagi opening kantor ke sono mulu ngambil ini mulu. Makasih ya, Mak. Orang pada seneng tahu. Endul kan, Endul sehat. banget.
Berapa rasa sih total? Udah 5 banyak sekarang ya? 5 rasa. Sehat, tapi Enak nggak feeling guilty gitu. The best, makasih nih Tokoti ya, udah support kantor gue. Lo ingat sampai akhirat ya kebayaan gue ya. Kurang ajar loh. Sekarang apa lagi sih rencana kedepannya nih? Gue sekarang lagi demen acting mah. Lagi acting nih Lagi ya? demen aja. Oh. Tapi konten juga masih juga ngejalanin kantor sama temen gue. Tapi kalau misalnya rencana ke depannya pengen punya film, pengen main film. Oh, pengen main film. Lu produserin lah film. Bapak produser Tuh itu banyak kita duit kan nih. bikin PH. Iya udah bikin PH film. perintis, tapi udah nggak film. apa-apa bikin film. Ntar fee belakangan, yang penting tayang dulu di bioskop, ada di layar lebar Yang aja. penting main aja dulu Main gitu dulu. ya. Udah. Gue lagi seneng itu. Oke. Sama styling, masih styling Prilly. Sama styling teman-teman gue doang mah. Gue sekarang pilih-pilih banget. Oh jadi kalau styling sama lo tuh harus artis besar ya? Enggak. Harus terkenal, harus Enggak, influencer. Siska gue styling tuh. Oh Siska ya. Si kunyuk. Tetap gue yang penting kenal, temenan gitu. Karena biar gak bikin Ayung otak gue juga pusing. kan? Ayung Iya waktu tuh. premier kan? Iya waktu premier di film itu kan. Tapi kalau buat teman-teman di rumah nih misalnya butuh pendapat Andre Panaga misalnya mau nge-hire lo jadi fashion stylist event itu buat photoshoot atau mau ada acara tuh sekarang lo masih bisa gak sih? Nah tergantung. Kalau karena kan gue Budgetnya konten gitu. juga. Budget nomor 1 tapi gak gue sebutin. Jadi paling tergantung jadwal. Oke. Gue tetap mengutamakan yang kenal-kenal dulu. Tapi kalau ada teman-teman yang mau coba gak apa-apa. Tapi kan gue sambil ngonten juga mak. Dan ngontennya juga bertiga. Jadi gue jadwalnya gak bisa asal-asalan. Oke. Jadwalnya harus bareng-bareng gitu. Sibuk ya mak ya? Disibuk-sibukin aja mak daripada nganggur. Walaupun kelihatannya kayak cuman di handphone gitu ya. Ya, Kelihatannya kayak cuman si ini gitu ya. Tapi Iya. ternyata lo tuh repot ya. Chaos, Mak. Di balik seorang Andre Panaga ternyata dia repot, sibuk gitu. Repot deh Iya kan? pokoknya kayak Miss Gosok repot kata gue. Oke makasih banyak ya Neng ya udah mampir ke Pot Live Makasih ya. ya, Mak. Iya Makasih bener loh, kita Mak. podcast beneran ya ke Iya orang-orang ya. bener ya, mic juga beneran. Ayung nih gue pakai mic beneran yuk. Iya. Ya emang lu pakai mic-mican nih, mic beneran. Dia emang ngeliat dari lu belum naik, gue naik. Ayo masih merintis Iya, ya masih mic-nya. merintis. Ini kemarin pas Ayo kita masih merintis Masih podcastnya. nyoba-nyoba, Iya ya. nanti kita ulang ya Yung ya. Mohon maaf lahir dan batin. Habis itu gue berantem. Makasih juga buat yang udah pada nonton. Jangan lupa support terus Pot Live bareng Miss Ghost Rock. Sampai ketemu di episode Pot Live selanjutnya. Gak usah repot.